Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Low by Day Channel. Masih tetap di video-video saluran dan materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan SIG atau SIG untuk pengembangan potensi wilayah. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share Lubai Day Channel. Disimak materinya ya, tentang materi pemanfaatan SIG untuk pengembangan potensi wilayah. Mempunyai tujuan yakni diharapkan kalian semuanya nanti mampu menganalisis pemanfaatan SIG untuk perencanaan pembangunan di berbagai bidang dengan cermat. Untuk uraian materi dari pemanfaatan SIG untuk pengembangan potensi wilayah ya, perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat membantu sekali ya manusia dalam membantu menjalankan hidupnya. SIG atau SIG dalam geografi sangat membantu menganalisis data-data geografis. Data yang dimaksudkan adalah data spasial. SIG membantu dalam memperoleh, menyimpan, menganalisis, dan mengelola data yang terkait dengan atribut yang mana secara spasial. Dalam hal analisis menggunakan SIG dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi atau 3G. Yang pertama, analisis klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan data keruangan spasial menjadi data keruangan yang berarti. Contohnya adalah mengklasifikasikan pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, dan hutan berdasarkan analisis data kemiringan atau ketinggian. Sedangkan analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih dua atau lebih data keruangan yang berbeda. Contohnya adalah ketinggian, ya, menganalisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Seperti gambar yang di samping sisi saya itu ya, ada daerah yang rawan erosi, kemudian digabungkan datanya berkaitan dengan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Yang ketiga, analisis networking. Proses ini berupa analisis bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik saling terhubung. Analisis ini sering dipakai ya untuk secara pemanfaatan SIG-nya dalam berbagai bidang, misalnya sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, pipa air minum, atau saluran pembuangan. Yang keempat, analisis buffering. Analisis ini menghasilkan sebuah penyangga yang bisa berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Buffering misalnya dapat digunakan untuk menentukan jalur hijau kota, menggambarkan zona ekonomi eksklusif suatu negara, mengetahui luas daerah tumpahan minyak di laut, atau untuk menentukan lokasi pasar. Yang kelima adalah 3 dimensi. Analisis ini sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data keruangan divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi, menyerupai bentuk sebenarnya. Penerapannya bisa digunakan misalnya untuk menganalisis daerah yang rawan atau terkena aliran lava ya jika gunung berapi akan meletus. SIG untuk inventarisasi sebagai sumber alam. Pembangunan fisik dan sosial di Indonesia terus ditingkatkan ya sesuai dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya kehidupan yang serba kompleks. Perkembangan tersebut mendorong perlunya informasi yang rinci tentang data sumber daya alam yang mungkin dapat dikembangkan, data aneka sumber daya
alam, hasil penelitian dijadikan modal sebagai bahan baku untuk perencanaan pembangunan. Secara sederhana, manfaat SIG dalam data kekayaan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam ya, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan lain-lain. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis ya, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak. Yang ketiga, kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Yang keempat, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, pemetaan geologi yang digunakan untuk kepentingan eksplorasi penanggulangan bencana alam. Yang keempat, pemantauan daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Yang kelima, pemetaan kesuburan tanah yang sangat diperlukan bagi usaha pertanian. Seperti gambar di samping sisi saya tentang mineral strategis yang ada di Indonesia. Kemudian SIG untuk perencanaan pembangunan. Sistem informasi geografis atau SIG ini sebagai bagian dari kajian geografi dapat dimanfaatkan untuk inventarisasi sumber daya alam untuk perencanaan pembangunan ya. Dalam hal perencanaan pembangunan, sistem informasi geografi atau SIG dapat dimanfaatkan untuk perencanaan menentukan wilayah atau zona aplikasi ya, berdasarkan berbagai pertimbangan, misalnya karakteristik lahan dan ketidakselarasan. Sebagai contoh adalah pembangunan tempat sampah, kriteria-kriteria yang bisa dijadikan parameter antara lain di luar area pemukiman ya, berada dalam radius 10 meter dari genangan air, serta berjarak 5 meter dari jalan raya. Di samping saya ada gambar peta perencanaan pembangunan itu ya, ada berbagai warna yang saya kutip dari sigindonesia.com. Kemudian sistem informasi geografi atau SIG untuk perencanaan ruang. Untuk bidang perencanaan ruang, SIG digunakan untuk perencanaan tata ruang wilayah atau analisis dampak lingkungan, daerah serapan air, kondisi tata ruang kota, dan masih banyak lagi ya. Penataan ruang menggunakan SIG akan menghindarkan terjadinya banjir, kemacetan, infrastruktur dan transportasi, hingga pembangunan perumahan dan perkantoran, perencanaan kawasan industri, kawasan pemukiman, serta penataan sistem dan status pertahanan. Dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, ilmu ini memiliki peranan yang sangat penting ya. Menata ruang wilayah membutuhkan dukungan data dan informasi baik spasial maupun non-spasial yang akurat dan terkini, terutama data dan informasi tematik yang mengilustrasikan kondisi suatu wilayah. Perubahan kondisi wilayah pada daerah yang akan disusun rencana tata ruangnya perlu dipahami dengan baik oleh para perencana ya, karena kualitas rencana tata ruang sangat ditentukan oleh pemahaman para perencana terhadap kondisi fisik wilayah perencanaan. Seperti gambar yang di samping sisi saya ada peta rencana pola ruang Sumatera Barat ya, yang saya kutip dari sigperda.penataruang.net. Ini juga dengan menggunakan teknologi informasi yang telah berkembang dengan pesat, sebagian data dan informasi spasial yang diperlukan dalam perencanaan tata ruang dapat dibangun dalam sebuah sistem informasi yang berbasis pada koordinat geografis yang lebih dikenal dengan sebutan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Adapun manfaat SIG atau Sistem Informasi Geografi dalam bidang perencanaan wilayah dan kota diantaranya: satu, untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Yang kedua, untuk pendataan pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Yang keempat, untuk pendataan dan pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan
rekreasi serta perkantoran. Yang kelima, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainasenya. Yang keenam, mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Ketujuh, untuk mengetahui persebaran wilayah sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. 8. Untuk mengetahui persebaran pengguna lahan. Dan yang ke-9, untuk pengawasan daerah bencana alam. Kemudian pemanfaatan SIG untuk pengembangan potensi wilayah. Yang keempat yaitu SIG atau Sistem Informasi Geografis untuk pariwisata ya. Dalam bidang pariwisata, pemanfaatan SIG dilakukan seperti untuk inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. SIG di bidang pariwisata sangat membantu manusia di zaman sekarang ya, yakni untuk mempermudah melihat destinasi wilayah pariwisata yang akan dikunjungi atau sedang dikunjungi. Seperti peta di samping sisi saya tentang analisis potensi wilayah Kota Surabaya ya, yang saya kutip dari oneplanology.blogspot.com. Kemudian secara garis besar SIG merupakan program komputer ya yang sangat bermanfaat dalam bidang pariwisata, yakni hal penyajian informasi-informasi secara geografis ya. SIG dapat menyajikan ruang data dengan jelas serta lengkap seiring dengan perkembangan teknologi. Pengelolaan data geografis dalam SIG memungkinkan penggabungan berbagai basis data dan informasi yang dikumpulkan melalui peta, citra satelit maupun survei lapangan dengan menggunakan teknologi informasi yang telah berkembang dengan pesat. Sebagian data dan informasi spasial yang diperlukan dalam bidang pariwisata yang dapat dibangun dalam sebuah sistem informasi yang berbasis pada koordinat geografis yang lebih dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Geografis atau SIG dengan lebih baik karena terbantu dengan fitur-fitur pengelolaan dan penyajian data yang dimiliki oleh aplikasi SIG yang kelima, SIG untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan, sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Yang pertama adalah manajemen prasarana transportasi yakni SIG digunakan untuk mengelola dan menganalisis berbagai informasi dengan geografis sebagai komponen utamanya. Lebih dari 80% ya dari informasi digunakan untuk mengelola jalan, jalur kereta api, fasilitas pelabuhan sebagai komponen utamanya. SIG bisa dimanfaatkan untuk menentukan lokasi dari suatu peristiwa atau aset dan keterkaitannya atau kedekatannya antara satu daerah dengan lainnya ya terhadap peristiwa atau aset yang lainnya. Kemudian yang kedua, manajemen logistik dan kendaraan ya, sebuah kegiatan operasi ya yang efisien membantu sebuah keputusan yang akurat dan tepat waktu, misalnya mengetahui sedang berada di manakah kendaraan atau aktivitas pengantaran pada saat ini. Yang ketiga, manajemen transit ya, perencanaan rute, pengiriman teknisi, analisis pelayanan, penanganan pemasaran dan hubungan komunitas dan pola transit atau diperoleh keuntungan dengan cara melakukan pemahaman sebaik-baiknya terhadap kendaraan transit seperti gambar peta di samping tentang peta rute angkutan umum di Surakarta ini ya, yang saya kutip dari media.neliti.com. Kemudian pemanfaatan SIG untuk pengembangan potensi wilayah yang keenam, yakni SIG untuk sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, pemanfaatan sistem informasi geografis digunakan seperti untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasenya, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan pada suatu kawasan, serta pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan perkantoran. Ini yang gambar di samping ini gambar citra persebaran pola pemukiman.
Kemudian pemanfaatan SIG untuk pengembangan potensi wilayah. Yang ketujuh adalah untuk mitigasi bencana. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang untuk meminimalisasi korban maupun kerugian terhadap penanganan yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Serangkaian penanggulangan tersebut dikenal dengan siklus penanggulangan bencana, seperti yang peta di samping ya, tentang peta zonasi ancaman banjir lahar dingin Gunung Merapi sekitar tahun 2011 ya, tanggal 20 Januari 2011 ya. Dikutip dari reliefweb.int. Kemudian penggunaan SIG dalam rentan manajemen risiko bencana dari pembuatan basis data ya, inventory, overland SIG yang paling sederhana hingga tingkat lanjut, analisis risiko, analisis untung rugi, proses geologis, statistik spasial, matriks keputusan, analisis sensitivitas, proses geologi, korelasi, autokorelasi, dan banyak peralatan dan algoritma ya untuk membuat keputusan spasial yang kompleks lainnya. Rangkuman dari materi pemanfaatan SIG untuk pengembangan potensi wilayah. Yang pertama adalah tahapan dalam kerja SIG atau Sistem Informasi Geografis ya, adalah klasifikasi, overland, networking, buffering, dan 3 dimensi. Kemudian yang kedua, kegiatan yang penting dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah melakukan tumpang susun atau overland terhadap beberapa peta tematik untuk menghasilkan informasi baru yang menyeluruh. Terakhir, Sistem Informasi Geografis atau SIG dapat dimanfaatkan untuk inventarisasi sumber daya alam, perencanaan pembangunan, perencanaan ruang, pariwisata, perencanaan transportasi sosial, budaya, dan mitigasi bencana. Demikian ulasan materi tentang pemanfaatan Sistem Informasi Geografi atau SIG untuk pengembangan potensi wilayah. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.